wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Delvianti dari kelas PGMI 2A. Di sini saya akan membahas materi mengenai kondisi geografis Jazirah Arab, agama dan peradaban bangsa Arab pra-Islam. Langsung saja kita pembahasan mengenai kondisi geografis Jazirah Arab. Dikutip dari modul pembelajaran sejarah peradaban Islam, periode Arab pra-Islam oleh Rafiko M. Hum, secara bahasa Arab memiliki arti padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tiada air dan tanamannya. Hampir semua orang bermukim di semenanjung Arab. Semenanjung atau jazirah adalah formasi geografis yang terdiri atas pemanjangan daratan dari badan daratan yang lebih besar seperti pulau atau benua yang dikelilingi oleh air pada tiga sisinya. Secara umum, semenanjung adalah tanjung yang sangat luas, sedangkan tanjung sendiri adalah daratan yang menjorok ke laut atau daratan yang dikelilingi oleh laut di ketiga sisinya. Secara geografis, Arab terletak di barat daya benua Asia. Di bagian utara berbatasan dengan negeri Syam, bagian timur berbatasan dengan Teluk Persia dan Laut Oman, bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan bagian baratnya dengan Laut Merah. Secara politik, Jazirah Arab terdiri dari 7 negara, yaitu diantaranya ada Arab Saudi, Kuwait, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain. Datarannya yang tertinggi terletak di bagian barat membujur ke timur hingga negeri Oman. Di Jazirah Arab tidak terdapat sungai yang mengalir terus-menerus. Di sana hanya terdapat beberapa lembah yang kadang berair dan kadang kering. Di bagian tengah Jazirah Arab terdapat Gunung Sahara yang sangat luas. Dan keadaan alamnya masing-masing kawasan tidaklah sama. Selanjutnya, agama bangsa Arab pra-Islam. Dikutip dari Jurnal Historia Madaniyah, artikel yang berjudul Sejarah Bangsa Arab pra-Islam oleh Danul Rashinawi DKK, terdapat beberapa kepercayaan yang dianut, diantaranya yaitu yang pertama ada paganisme, yaitu mayoritas orang Arab pra-Islam mengikuti agama paganisme, meskipun ada juga yang menganut agama Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Paganisme ditandai dengan penyembahan berhala, dan di sekitar Ka'bah terdapat sekitar 360 berhala yang mengunjungi berhala utama atau Hubal. Amr bin Luhai pertama kali memperkenalkan penyembahan berhala, dan mereka meyakini bahwa berhala-berhala ini dapat mendekatkan mereka kepada Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, beberapa nama berhala terkenal, diantaranya yaitu Sanam, Waton, Nusub, Lata, Uzza, Manat, dan Hubal dengan berbagai bentuk dan pembuatannya. Yang kedua, ada agama Yahudi. Agama Yahudi dianut oleh imigran yang tinggal di Yathrib dan Yaman. Meskipun sejarah pemeluk agama Yahudi di Jazirah Arab tidak banyak terdokumentasi, tetapi terdapat catatan tentang Zunuwas, seorang penguasa Yaman yang memaksakan agama Yahudi kepada penduduk Najran dengan kekerasan, mengakibatkan tragedi berdarah yang dikenal dalam Al-Quran, orang-orang yang membuat parit. Agama Kristen di Jazirah Arab sebelum keadaan Islam tidak terpengaruh oleh tragedi serupa. Terdapat perselisihan di antara berbagai sekte Kristen, dan Al-Quran menggunakan istilah Nasara merujuk kepada pemeluk Kristen. Sekte Kristen seperti Arianisme menyebar di beberapa wilayah Jazirah Arab. Selanjutnya, agama Hanafiyah.
Kelompok Hanafiyah adalah individu-individu yang mencari agama yang murni dan tidak terpengaruh oleh penyembahan berhala, Yahudi atau Kristen. Mereka mengakui keesaan Allah dan menganggap agama yang benar di sisi Allah sebagai Hanafiyah dalam upaya untuk mewujudkan ajaran Ibrahim. Beberapa tradisi mereka seperti menolak penyembahan berhala, pengharaman riba, zina diadopsi oleh Islam karena masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Yang selanjutnya, periode bangsa Arab pra-Islam. Jadi dikutip dari modul sejarah pembelajaran peradaban Islam, periode Arab pra-Islam oleh Rafiko Ebun bahwa masyarakat Arab sebelum penyebaran Islam sering disebut sebagai Arab Jahiliyah. Mereka digambarkan sebagai masyarakat yang belum mengenal peradaban, kurang pendidikan, dan tidak memiliki pemahaman tentang menulis dan membaca. Meskipun demikian, tidak semua penduduk Arab pada masa itu tidak memiliki kemampuan literasi, karena beberapa sahabat Nabi telah diketahui memiliki keterampilan membaca dan menulis sebelum memeluk Islam. Ibnu Sa'ad mencatat masyarakat Arab Jahiliyah dan awal Islam menganggap seseorang yang sempurna adalah orang yang menulis, berenang, dan melempar panah. Dalam kehidupan orang-orang jahiliyah terdapat banyak hal yang kurang terhormat, amoral, dan tidak dapat diterima oleh akal sehat, serta tidak disukai oleh manusia. Meskipun begitu, mereka masih memiliki sifat-sifat mulia yang mengundang kekaguman dan simpati manusia. Di antara sifat-sifat tersebut adalah yaitu kedermawanan. Mereka sering menunjukkan kemurahan hati dan kebaikan mereka. Tindakan dermawan mereka mendapatkan banyak sanjungan dan pujian. Sebagai contoh, ketika seorang tamu datang dalam keadaan lapar dan kedinginan, meski sang tuan memiliki hanya satu ekor unta, untuk memenuhi kebutuhannya, dia dengan tulus memotong unta tersebut untuk memberi makan sang tamu. Lalu mereka juga orang-orang yang memenuhi janji. Mereka menganggap jujur sebagai kewajiban yang harus segera dipenuhi. Mereka lebih memilih membunuh anak mereka sendiri atau membakar rumah mereka daripada melanggar janji. Lalu, keberanian dan kebanggaan. Mereka sering menunjukkan keberanian, tidak mendengarkan kata-kata yang merendahkan mereka, dan siap menghadapi konflik yang berpotensi berujung pada pertempuran. Mereka tidak takut akan kemungkinan kematian dalam upaya mempertahankan kehormatan mereka. Lalu mereka juga memiliki rasa ketidakberanian untuk mundur. Apabila mereka telah menetapkan tujuan yang menghormati mereka dan kehormatan mereka, mereka tidak akan mundur atau menunda pikiran. Lalu selanjutnya, kelemah lembutan dan suka menolong. Meskipun sifat-sifat seperti keberanian sering mendominasi, mereka juga menunjukkan kelemah lembutan dan kecenderungan untuk membantu orang lain. Oke teman-teman, jadi sekian pembahasan mengenai kondisi geografis Jazirah Arab, agama dan peradaban bangsa Arab pra-Islam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.